Diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Ada 3 hal yang ingin kami tanggapi dari video ini. Pertama, masalah nasab. Kami akan sampaikan nasab dari masing-masing 2 tokoh yang hebat ini. Pertama, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman bisa rujuk di dalam kitab Rohiqul Makhtum karya Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau di kitab yang kami miliki ini, nasab Nabi SAW disebutkan di halaman 43. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir di kota Makkah. Adapun berkenaan dengan tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama masih khilaf. Para ulama sejarah tentunya mereka khilaf. Ada yang mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Kemudian berkenaan dengan nasab Al-Imam Al-Bukhari, di sini kami langsung merujuk di kitab Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayami, atau disingkat Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau di kitab yang kami miliki ini, nasab beliau disebutkan di halaman 10. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Penyebutan Bukhari ini adalah penisbatan kepada tempat beliau dilahirkan. Al-Imam Al-Bukhari beliau lahir di bulan Syawal, tanggal 13 hari Jumat tahun 194 Hijriah. Kemudian yang kedua, berkenaan kisah yang disampaikan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya minum, lalu kemudian Nabi melihat kepada Al-Imam Al-Bukhari, tentu ini akan kelihatan sekali dusta dari cerita tersebut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat tahun 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal di waktu duha hari Senin. Nah, untuk keterangan demikian, teman-teman bisa nanti rujuk di dalam kitab Rohiqul Makhtum karya Syafir Rahman Al-Mubarakfuri di halaman 459. Kalau di buku yang kami miliki di halaman 459 belum menyebutkan bahwa Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah waktu duha di hari Senin. Nah, sedangkan Imam Al-Bukhari beliau baru lahir tahun kapan? Tahun 194 Hijriah, 13 Syawal di hari Jumat. Artinya gini, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ratusan tahun berikutnya baru Imam Bukhari lahir. Artinya kalau kisah ini disampaikan Nabi ketika minum lalu kemudian beliau melihat kepada Imam Bukhari, tentu itu sebuah kedustaan. Nah, yang ketiga, bahwa tidak boleh berdusta atas siapapun. Apalagi ini berdusta atas nama Imam Bukhari dan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah perbuatan dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama kami, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Para ulama mereka menyebutkan hadis ini bahwa hadis ini memang sedang berbicara masalah bahasan dalam ilmu hadis, atau menyampaikan sesuatu yang kemudian dikait-kaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak lepas daripada itu pun al-akhbar, kabar-kabar yang kemudian dikaitkan atau diikut sertakan dengan nama Nabi SAW di situ, maka dia masuk pada keumuman hadis ini, bahwa dia akan mendapatkan ancaman bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan sebuah ancaman dan tentu seorang muslim harus menjauhi ancaman-ancaman yang ada. Kesimpulannya bahwa kalaulah cerita ini disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum lalu kemudian lihat kepada Imam Bukhari, bahwa ini sebuah kedustaan. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Imam Bukhari beliau baru lahir 194 Hijriah, baru Imam Bukhari lahir. Artinya dari setelah Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hari di mana beliau wafat tahun 11 Hijriah, Imam Bukhari belum lahir. Kalau Imam Bukhari lahir, ya semua ulama sepakatlah dia masuk kategori sahabat. Sahabat adalah man laqiyan Nabi
wa huwa mu'minun bi wa mata ala dzalik, yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keislaman atau keimanan. Itu yang disebutkan pengertian sahabat. Sedangkan Imam Bukhari tidak masuk kategori sahabat. Justru beliau lahir sekian tahun setelah Nabi SAW wafat, tahun 194 Hijriah tadi. Sehingga kisah ini sangat tampak sekali kedustaannya, sangat tampak sekali kebohongannya. Afala ta'qilun. Wallahu a'lam bishawab.